Terus saya mikir apa ya pekerjaan yang saya bisa mobile nih gitu. Yaitu salah satunya adalah sebagai pengemudi taksi gitu. Ya karena untuk bulanan, untuk harian itu kan dia udah nggak ada yang nafkahin kan gitu kan. Ya. Saya nggak pernah pakai mbak dulu ya, mungkin karena anak 7 yang mau nyuci siapa gitu kan ya. Jadi badan kita sendiri aja buat anak-anaknya bunda gitu ya. Ini kan kita nggak ada yang tahu gitu ya, umur itu kan rahasianya Allah gitu ya, rezeki, maut, jodoh gitu. Ya kalau misalnya kalian besar nanti tuh tetap harus rukun. Dari tulisannya Karin saya melihat dia anak yang berani mengambil sikap. Ya betul. Dan mandiri. Mandiri, dia leadershipnya bagus. Ya ini terlihat dari tulisannya. Halo Grafo Lovers, setiap pribadi memiliki cara tersendiri menuju sukses. Salah satunya dengan mengenal karakter diri melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Perjalanan hidup sosok yang satu ini telah menginspirasi banyak orang. Kehilangan suami tak membuatnya patah semangat. Demi 7 buah hati, ia bekerja sebagai driver di salah satu perusahaan taksi di Jakarta. Menyusuri jalanan Jakarta adalah sumber penghidupannya. Sikap ramah membuat pelanggan taksi kembali menggunakan jasanya. Ya, sosok itu saat ini telah hadir di studio. Saya sambut Mbak Dian Puspasari. Halo Mbak Dian. Halo Terima kasih ya sudah sampai sini ya. Senang loh aku. Ibu. Baru berkenalan dan kemudian Anda bersedia datang di sini. Iya. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh, Grafo Lovers bisa mengenal sosoknya terlebih dahulu pada tayangan berikut ini. Dian Puspasari, sosok perempuan dengan kemauan kuat dan pantang menyerah. Sehari-hari ia bekerja sebagai seorang serikani pengemudi taksi di Jakarta. Hal ini ia lakukan semata-mata untuk menghidupi 7 anaknya. Ya, benar 7 anak ini dalam tanggung jawabnya. Usai suami meninggal dunia, Dian tak jatuh dalam keterpurukan. Ia selalu bersemangat untuk mencari nafkah usai melihat wajah-wajah tercinta yang masih membutuhkan perhatiannya. Terus berusaha memberikan yang terbaik untuk 7 buah hati, telah menginspirasi banyak orang. Dian juga cukup aktif membagikan kegiatannya sehari-hari sebagai serikani pengemudi taksi di media sosial. Selengkapnya, kita simak kisah hidup Dian Puspasari dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Oke, Mbak Dian, sekali lagi selamat datang. Terima kasih. Iya, Ibu. Senang sekali aku kedatangan Mbak Dian yang kecil, mungil, cantik, dan ternyata gesit di jalan. Wow. Tadi naik apa ke sini? Bawa taksi. Iya, bawa taksi. Gimana ceritanya sampai akhirnya menjadi driver taksi? Boleh cerita nggak? Boleh. Jadi, aku seneng banget nih diberi kesempatan untuk datang ke podcast ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya, aku pengalamannya itu pertama kali aku dulu itu ya karena aku kan nggak tahu harus kerja apa gitu kan, karena sebelumnya hanya ibu rumah tangga aja. Oke. Dan ada beberapa usaha ya di rumah gitu, cuman karena saya nggak bisa mampu sewa rukonya, saya juga nggak punya uang untuk sewa ruko ya, karena kan saya kan bergerak di bidang kecantikan gitulah. Jadi suka make up, suka nail kayak gitu-gitu. Nah terus saya mikir gimana ya, saya harus sewa tempat, terus juga anak-anak taruh di mana gitu kan. Terus saya mikir apa ya pekerjaan yang saya bisa mobile nih gitu. Yaitu salah satunya adalah sebagai pengemudi taksi gitu. Sudah sejak kapan itu? Saya sejak tahun 2024. Itu 2024? Ya, pertengahan. Jadi hampir 1 tahun ini ya? Hampir 1 tahun, betul. Oke, pilihan menjadi driver taksi karena tadi pengennya bergerak di yang kecantikan tadi, tapi kendala ya. Untuk sewa ruko dan sebagainya. Nah tapi kan nggak mudah ya jadi driver taksi, terutama yang berlogo itu ya. Betul. Dan pengen tahu juga saya,
waktu itu Mbak Dian melamar kerja atau ada tawaran? Enggak, saya melamar. Oke. Jadi saya itu kan tinggalnya di daerah Bintaro. Oke. Kemudian saya cari di googling poolnya itu di mana ya yang deket sini. Kebetulan sangat dekat. Nah, saya mencoba mendatangi ke sana gitu. Nah, security-nya bilang, Mbak mau ngapain? Ibu mau ngapain? Saya mau ngelamar gitu. Loh, ibu kan punya mobil gitu. Karena Jadi memang waktu datang melamar bawa mobil? bawa mobil, karena oke. memang saya masih ada mobil Iya, gitu iya. ya. Bagi saya ya mobil itu satu-satunya kendaraan yang kami miliki gitu. Iya. Kami ya masih ada sisa-sisa gitu ya. Hanya itu aja gitu. Ya sudah, akhirnya ini kok kayaknya nggak meyakinkan kalau mau jadi driver atau jangan-jangan dia hanya pengen mata-mata atau gimana mungkin sampai ya seperti gitu. itu, ya. Iya, jadi saya ngelamar itu 2 bulan Bu. Baru dipanggil untuk tes atau? Iya baru, karena Oke. yang teman-teman saya tuh begitu datang langsung diterima gitu. Entah Kenapa tuh kira-kira Mbak Dian? apa, karena kalau menurut saya sih karena SIM saya waktu itu habis. Oke. Nah terus kan saya perpanjang dulu. Nah waktu saya perpanjang itu ada durasi gitu kan, gitu. Paling gitu aja sih Bu. Terus prosesnya untuk sejak melamar dipanggil untuk tes dan sebagainya, prosesnya cepat? Cepat. Itu jadi melamar hari itu langsung test drive. Terus ada 3 hari kita di training. Oke. Jadi tidak ada resistensi misalnya ini driver perempuan gitu dari perusahaan, tidak. Jadi perusahaan sih kalau dia juga seneng ya kedatangan woman driver gitu. Iya, iya. Tapi waktu di training tuh sama dengan yang laki-laki, nggak ada perbedaan. Jadi di tes kami bertiga sama salah satu HR-nya itu ya kami ganti-gantian. Nanti habis A, B, C kayak gitu. Kemudian waktu kami di training center juga kami banyak teman-teman pengemudi yang calon pengemudi taksi tersebut yang nebeng gitu dengan Dian gitu. Dian boleh nggak kami ikut gitu, karena kan kamu bawa mobil. Oh boleh Pak, boleh sekali. Jadi saya jadi banyak kawan. Baru belum masuk itu saya kawannya udah banyak gitu, udah bawa pasukan gitu kan. Jadi kami bertigaan 3 hari training tuh kami selalu bersama-sama gitu. Sampai sekarang kawan-kawan saya masih ada. Kita saling berkompetisi positif gitu. Positif. Kamu gimana? Wah aku bagus gitu. Jadi mereka menceritakan tentang terus saya lihat juga mereka tuh enjoy gitu kerja. Saya pikir terus ada beberapa kawan-kawan yang kami dulu bareng itu nyapa, Dian kamu sekarang udah pakai seragam batik ya gitu. Karena kan kalau masih probation itu kan belum pakai baju batik Bu gitu. Maksudnya ada perbedaannya lah gitu gitu untuk yang udah diangkat sebagai mitra sama yang belum gitu kan. Ya, jadi mereka tuh seneng gitu lihat saya udah pakai baju batik, sudah diangkat sebagai mitra gitu, kawan-kawan yang bareng itu gitu. Dan apa yang dicari waktu itu ditemukan ya, artinya kan Mbak Dian memang untuk bisnis yang tadinya mau digeluti masih belum memungkinkan, sekarang dengan driver di taksi ini merasa lebih nyaman, merasa lebih terpenuhi apa yang memang dicari, bisa mobile sana gini. Iya betul. Jadi sebelumnya kan pengen kerja tapi kok kalau yang office hour kan rasanya sulit kalau mungkin anak-anak minta antar ada kebutuhan apa atau mau beli apa gitu kan. Kalau di pengemudi kan saya bisa mengarah pulang sambil mengatur tengok waktu ya. Bisa mengatur, saya antar makanan dulu atau misalnya saya pulang dulu urusin anak dulu baru kembali bekerja gitu ya. Lebih fleksibel. Jadi sebetulnya kondisi keluarga seperti apa sih yang akhirnya nih, mohon maaf nih kalau Mbak Dian berkenan untuk cerita ya, yang menjadikan Mbak Dian tuh harus bekerja, ada kondisi tertentu apa begitu? Ya karena untuk bulanan, untuk harian itu kan dia udah nggak ada yang nafkahin kan gitu kan. Ya. Kebetulan kan ibu udah meninggal, ibu mertua tuh meninggal di 2015, bapak 2018 gitu kan. Ya jadi maksudnya saya juga kebetulan keluarga dari suami saya itu kan maksudnya anak tunggal gitu, jadi tidak ada siapa gitu loh Bu. Jadi ya udah gitu. Ya buat saya sih tidak pernah
apa ya, kayak menggantungkan diri saya kepada siapapun gitu. Ya ketika saya menghadapi cobaan ini yang langsung saya pikirkan bagaimana saya bisa bertahan dan bertumbuh gitu. Bertahan tapi juga bertumbuh gitu ya kan. Bertahan doang tapi nggak bertumbuh kan ya kasihan anak-anak. Jadi bagaimana nih gitu. Nah, kebetulan di perusahaan ini kan perusahaan besar gitu kan. Gak mungkin lah dia disia-siakan di sini, apalagi kan ya udah dia ya semangat aja gitu, berharap dia bisa mencukupi sehari-hari. Kemudian kan di perusahaan ini juga kan mendapat beasiswa untuk anak-anak para pengemudi seperti itu gitu. Ya karena anak-anak dia masih kecil-kecil ya belum gitu kan. Itu kan yang dari SMA kalau nggak salah. Kuliah kayak gitu. Jadi memang tuntutan itu yang menjadikan Mbak Dian memang mau tidak mau memang harus berjuang untuk bisa bertahan dan tumbuh tadi ya. Iya, bertahan dan tumbuh karena gitu. anak-anak masih kecil ya. Masih kecil-kecil gitu. Dian paling nggak suka ketika kita dalam keadaan sulit gitu, terus kita yang menjual cerita kesedihan gitu, kayak drama, kayak misalnya, jadi kesempatan gitu, orang kasihan sama aku, dia nggak mau, nggak mau. Ya buat Dian orang hidup itu ya up and down itu biasa, itu masalah klasik, bukan masalah yang not big deal ya gitu. Semua orang tuh akan merasakan itu gitu dan nggak perlu gengsi gitu loh. Nggak perlu drama-drama juga. Ya nggak perlu drama gitu kayak gue nggak punya beras nih atau gimana gitu. Pernah aku di posisi yang aku nggak punya uang banget ya karena aku nggak kerja. Di saat aku udah kerja ya aku ya bener-bener bersyukur gitu loh, bersyukur dengan aku memiliki pekerjaan kayak gitu. Kalau misalnya ada orang yang menilai pekerjaan ini, aku pernah baru-baru masuk itu, ini orang ini bilang, Bu Dian, Ibu yakin mau bekerja jadi pengemudi gitu kan? Kenapa memangnya gitu? Ya enggak Bu, kalau di dunia pekerjaan tuh seorang pengemudi itu adalah kasta terendah lah gitu. Karena kan ya mengemudi supir lah ibaratnya gitu kan. Ya di bagian pekerjaan tuh supir lah gitu. Terus saya mikir, masa sih gitu? Masa sih? Saya juga tanya nih masa sih? Masa sih gitu kan? Oh kok gitu sih gitu kan? Yang penting kan saya bekerja halal. Kemudian sebenarnya saya mau kasih contoh ke anak-anak gitu loh. Contoh parentingnya itu adalah ketika kita dalam keadaan sulit, seorang ibu yang nggak usah ditutupin, kasih dia seada-adanya aja gitu. Karena itu fakta ya? Iya, karena faktanya Bunda kan kami kan ini dulu saya dengan anak-anak itu didiskusi gimana ya Nak, Bunda boleh nggak ngelamar jadi supir taksi? Awalnya anak-anak emang Bunda nggak malu gitu. Bunda nggak malu, kalian malu nggak kalau Bunda jadi supir taksi gitu? Ya kami sih nggak malu Bunda kan hebat, kami nggak malu gitu. Ya udah akhirnya ya aku pakai baju pakai baju taksi itu saya nggak pernah malu. Kalau ketemu sama teman-teman ya nyapa aja, saya nggak malu gitu, malah saya bangga gitu. Bangga. Ada teman saya itu dia malu, saking malunya tuh dia bilang sama istrinya kalau jemur seragam diumpetin, jangan ketahuan tetangganya kalau dia tuh kerja di jadi pengemudi gitu. Itu jadi ada yang sampai kayak gitu. Nah, menurut saya justru di kesempatan ini tuh saya ngasih tahu ke anak-anak bahwa ya hidup itu tuh up and down gitu ya. Kita nggak perlu gengsi, nggak perlu malu, nggak perlu mendengarkan omongan orang lain gitu ya. Kalau kita merasa itu kita baik, bener ya udah go ahead gitu. Jadi jangan ngerasa rendah atau gimana gitu. Intinya Dian itu pesannya adalah ya memberi edukasi ke anak-anak bahwa di titik terendah itu tuh bukan sesuatu halangan gitu. Ya terus maju, jangan malu gitu. Kadang-kadang Dian sambil jualan gorengan, Dian jualan tahu. Ya di kalangan teman-teman yang high end gitu, ya Dian jualan aja.
Dian tawarin, aku jualan gorengan nih, kalian ada mau beli nggak gitu. Kalau Ramadan tuh Dian jualan lontong, ada bumbu kacangnya misalnya kayak gitu ya. Iya. Kita sebagai ibu-ibu nggak usah malu, bikin aja. Kalau misalnya ada orang, aduh tapi kalau kalau mau usaha modalnya itu adalah mental kalau menurut Dian, mental dan kemauan gitu. Kalau dari awalnya aja udah, entah kalau nggak laku gimana nih. Itu udah hambatan itu. Iya. Mindset seperti itu Mindsetnya udah susah tuh kalau udah kayak gitu. Males gue ke pasarnya ribet nyari daun gini. Ya susah sih kalau kayak gitu. Kalau dia bilang sih susah gitu. Kalau dia sih mikir, kalau dia bilang sama Tuhan gitu ya Allah, yang mana ya gitu. Kalau emang dia harus jualan apa ya udah dia ikutin aja gitu. Ternyata Tuhan kasih jalan jadi pengemudi. Nah sebagai pengemudi ya dia nggak. Kebetulan anak yang pertama itu kan suka banget masak nih Bu. Jadi ya Dian arahkan gitu. Tapi Dian hanya batasi setiap hari Kamis gitu. Karena untuk ngatur manajemen gitu. Supaya apa? Dia punya soft skill gitu loh Bu. Punya nanti one day dia gak berhasil melamar kerja punya keterampilan dari rumah, jualan. Dari pagi dia bangun ke pasar beli bawang, beli ini, iris-iris gitu. Jadi dia udah mengalami itu gitu. Nah terus kan awalnya kan Dian temenin terus, lama-lama Dian lepasin. Coba kamu bikin sendiri bisa nggak gitu. Jadi dikasih challenge juga anak-anak gitu. Menurut aku sih anak-anak itu perlu banget dikasih kemandirian, tanggung jawab ya. Jadi memanage dirinya gitu. Saya kagum loh. Kagum bagaimana Mbak Dian yang masih muda ini memberikan pemahaman ya kepada anak-anak, luar biasa. Value yang ditanamkan luar biasa. Benar, tidak mudah melakukan itu. Padahal Mbak Dian sendiri dalam kondisi yang mungkin juga harus fight ya, tapi memberikan pemahaman yang luar biasa. Tapi gini Mbak Dian, kan dalam perjalanan menjadi driver itu gak mudah karena kadang-kadang ada juga loh penumpang itu yang merasa gak secure kalau di sopiri perempuan gitu. Pernah nggak ngalami misalnya kejadian-kejadian seperti itu? Kalau untuk nggak secure itu atau apapun lah alasannya, kok perempuan ya drivernya gitu. Gitu. Pernah nggak ngalami gitu? Belum pernah. Belum. Justru kalau mereka masuk, mereka bilang ih wangi banget mobilnya gitu. Mereka bilang enak ya mobilnya wangi gitu. Mereka drivernya cantik gitu ya. Ya terus bilang drivernya masih muda kayak gitu. Terus ya mereka ada yang nyapa, ada yang mereka lagi meeting, tapi ya Dian sih selalu ya lihat ini aja. Ada yang datang, Kak boleh nggak aku nyalain Bluetooth nyanyi gitu kan. Jadi beberapa konten Dian kan ada yang nyanyi bareng. Itu tuh permintaan gitu. Gitu. Jadi ya kadang Dian mengentertain juga, kadang Dian jadi terentertain juga gitu. Jadi saling menghibur. Iya, jadi ya maksudnya kita jadi justru ternyata tidak pernah ada hambatan itu, malah penumpangnya seneng ya ketemu Mbak Dian. Iya, seneng terus positive vibes lah gitu. Paling menarik apa? Pengalaman paling menarik mungkin 1-2 pengalaman yang tidak biasa gitu ya yang dialami ketika mengantar penumpang. Bagi Dian sih semua menarik ya. Semua menarik hari. Ya. Setiap hari itu Dian selalu ada yang baru gitu ya. Iya, gitu. Kayak meet the new people gitu, different people every day gitu, every time gitu kan. Seneng aja ketemu orang baru, ceritanya lucu, baru. Ya, jadi seru gitu. Dian tuh setiap kali. Tapi ada pengalaman khusus yang berkesan gitu sampai saat ini mungkin, saya dapat penumpang itu sangat mengesankan gitu. Ada nggak? Semuanya Bu mengesankan, semuanya karena Dian tuh nggak tahu kenapa ada di setiap penumpang yang turun itu atau masuk itu pasti baik-baik semua. Alhamdulillah. Belum pernah Dian menemukan yang semacam jahat gitu ya atau mau. Mudah-mudahan tidak. Ya mudah-mudahan tidak ya Bu. Tapi sejauh ini tuh mereka pasti baik deh sama Dian, pasti baik. Tapi ya kan kita juga nggak tahu. Di luar sana tuh kadang-kadang juga ada saja orang yang dalam tanda kutip tidak baik gitu ya. Iya. Mbak Dian tuh siap dengan apa? Selain mental, apa yang kamu siapkan
untuk menghadapi orang-orang yang tidak Iya. baik gitu? Kalau dari di dalam taksi itu sendiri, kami tuh sudah dilengkapi oleh emergency. Jadi kita ada tombol-tombol emergency. Jadi itu yang membuat saya nggak worry gitu. Jadi merasa secure, safety selalu drive terpantau gitu ya. Selalu terpantau. Kemudian kami kan ada pembinanya ya Bu ya. Jadi kami kan di taksi itu ada pembinanya, ada leadernya, ada serikat pekerjanya. Nah, serikat pekerja, kemudian pembina-pembina itulah yang selalu memantau. Apalagi Serikandi kami dipanggil itu Serikandi gitu ya. Serikandi itu lebih dipantau gitu. Gitu. Jadi kan, secara ini keamanannya itu terpantau dari kantor dari pusat ya. Ya itu kalau misalnya saya ada catcalling ya, misalnya saja saya terancam, saya tinggal pencet aja, tekan tombol itu. Nanti shuttle itu akan tertuju kepada kode lambungnya Dian itu gitu. Nah, tapi sejauh ini sih alhamdulillah belum ada ya Bu. Ya mudah-mudahan sih. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Tidak gitu. terjadi hal-hal yang buruk. Tapi kalau misalnya sampai ada itu tombol-tombol emergency itu it works gitu kalau. Jadi Mbak Dian ada ini enggak mengatur waktu enggak, misalnya jalan hanya siang misalnya seperti itu, gitu. Mengatur enggak supaya itu juga menghindari hal-hal yang kemungkinan buruk terjadi, dan juga mengatur bagaimana dengan pengasuhan pada anak-anak kan berarti mengatur waktu ya itu. Betul. Gimana tuh Mbak? Jadi kalau Dian tuh ngaturnya itu kalau di taksi ini tuh hari. Gitu. Hari. Jadi kalau hari Sabtu sama Minggu itu adalah parenting day-nya Dian sama anak-anak. Keren. Gitu. Untuk cooking class sama manajemen itu sama kayak teamwork itu di hari Kamis. Itu saya ada bikin kayak kuliner gitu. Nah itu saya sama anak-anak tuh as a team. Jadi kayak dia bagian cuci dandang, dia bagian bungkusin, dia bagian metikin cabe. Keren. Dia bagian bungkusin cabenya itu kan di packing itu udah ada bagiannya, dan itu nanti kakaknya yang ngatur gitu. Saya bagiannya apa? Saya juga punya bagian. Jadi masing-masing. Nah itu Bu yang cuma Dian bisa lakukan gitu. Maksudnya pada saat itu tuh butuh kesabaran, kerjasama gitu ya. Ibaratnya kan kadang-kadang kan kita ada aja Bu ngejumpain permasalahan pada saat kita memproduksi suatu pada saat kita produksi kuliner itu tuh ada cobaannya aja gitu, entah tiba-tiba packagingnya itu jebol atau kekecilan belinya si adek kan kadang adiknya bisa ada yang udah gede tuh bisa disuruh-suruh, dia udah diajarin kakaknya untuk cardless. Jadi kayak kalau ambil uang gitu, dia udah kakaknya ajarin, kan saya ajarin ke kakak ajarin ke adik, gitu. Jadi terus turun gitu ya, saling mengajarkan. Jadi mereka tuh saling ngajarin gitu. Nanti kamu kayak gini nih, nanti kamu tokonya belok ke kanan, gini gitu. Nah itu udah ada itu di hari Kamis itu tuh kayak kita tuh kayak itu kayak teamwork di hari Kamis, kayak trial errornya kami gitu. Kadang kan gini ya Bu ya. Bukan hanya kita produksi aja, tapi tuh kayak lebih ke attitude gitu. Aku tuh cuman berandai-andai gitu ya. Mereka punya perusahaan besar, lalu mereka bad attitude each other ya, gitu, marah-marah. Misalnya produksinya gagal, mereka bertengkar. Nah itu yang saya hindari. Harus diajarkan dari awal. Saya nggak mikirin uangnya. Saat ini yang saya pikirin tuh bagaimana membangun chemistry anak-anak itu. Keren. Anak-anak itu saling sabar gitu. Ketika ininya jebol, kakak ini bilang, oke dek, nggak apa-apa jebol, kita beli lagi gitu. Jadi tersistem gitu loh di dalam otak mereka itu, ke sistem bahwa komunikasi itu penting banget gitu. Ya kita yang udah setiap hari kayak gitu aja masih ada mistake gitu loh Bu, kesalahan, ada emosional gitu. Dan mungkin faktor-faktor eksternal yang uncontrollable datang ya. Kadang-kadang Bunda tadi aku naik ojek kan kami udah tahu ya titik-titik spotnya gitu. Udah ke kayak udah keatur gitu loh Bu. Dari sini kamu ke sini dulu, yang dibeli ininya dulu.
bawang Jadi di sebelah semua sana. jadwal sudah teratur, rute dari sudah depan itu teratur. rutenya saya udah kasih tahu. Rutenya kalau uang belum ready, ngambil uang dulu, baru ke pasar gitu. Jadi si kakak ini kan deket kan dari pasar. Jadi saya udah kasih tahu. Itu manajemennya luar biasa. Ya, Itu sederhana tapi manajemennya tapi bagus kan itu. dia kadang-kadang kan mengalami kesulitan gitu. Tiba-tiba bank yang dia tuju itu uangnya lagi nggak ada, nggak bisa ditarik tunai. Yeah. Nah akhirnya saya kasih masukan lagi, oke, next, oke sekarang Bunda rugi ya, mesen Gojek lagi jadi 2 kali nih, gitu. Tapi kerugian ini tuh jadi pelajaran buat kamu. Next, kalau kamu belum ngambil uangnya, jangan turun dari Gojeknya, gitu. Jadi sembari jalan, mulai sekarang cari beberapa titik ATM yang terlewati. Dari pertama dulu ini nggak ada, yang kedua, yang ketiga, sampai kamu nanti di pasar barulah kamu turun. Karena kalau kamu nyarinya kan di depan pasar itu ada ATM. Kalau kamu selalu bergantung dari depan pasar itu, kamu akan, kalau pasarnya itu ATM-nya lagi rusak atau apa, kamu udah turun. Kamu harus pergi lagi dan kamu harus akan bayar ojek udah bayar ojek lagi waktu kamu kayak gitu. Jadi dari kecil tuh diajarin luar biasa. Time management gitu. Jadi jangan terlena leha-leha gitu. Jadi harus greget gitu. Tahu satset gitu. Jadi jangan lengah gitu. Mbak Dian sebentar. Ya. Dari tadi aku melihat ya, mengajarkan manajemen yang paling basic pada anak-anak. Padahal Mbak Dian sendiri mengatakan belum pernah bekerja, baru pertama kali ini bekerja. Pengalaman itu dapat dari mana? Saya ya di rumah itu kayak begitu kan. Saya dulu punya anak 1. Kan cucian bajunya banyak ya Bu, berjejer mulu. Saya ngelahirin cuciannya banyak. Bagaimana satu hari itu bisa masak, bisa nyuci, bisa ngurus anak, bisa nyusuin. Itu kan setiap hari gitu. Jadi kalau malam-malam tuh saya sambil tidur tuh saya mikirin besok apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi ya udah kayak gitu, pagi apa dulu gitu. Yang mana yang dicuci dulu, yang lebih kering duluan yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih aku dulu. Yang jemuran yang lebih cuciannya lebih lama diperesnya yang mana nih, yang cepet diperesnya terus aku bisa masak yang mana, kayak gitu. Aku cuman simple dari cucian baju aja, dari cucian baju. Dari situ saya belajar sebetulnya bahwa menerapkan ilmu manajemen itu tidak harus lewat bekerja di kantor ya. Dalam rumah tangga pun bisa menerapkan manajemen sesimpel apapun. Hebat loh, salut aku. Iya salut. Masih banyak saya ini sih Bu, saya juga dia juga nggak tahu bagaimana ya, cuman hanya saja kalau seperti anak-anak itu umpama mereka kan ingin belajar gitu ya, kebetulan dia tuh ngajarin ke anak-anak, kalian kan ini ya waktunya banyak, belajar aja, nanti kok kalian udah kerja, kalian kayak Bunda gini nggak bisa belajar, waktunya jadi, habis kan harus bekerja. Iya, jadi kan anak-anak kan kalau disuruh baca susah. Nah gimana tuh caranya nyuruh mereka belajar dengan cara apa? Saya medianya buku bobo kayak gitu, majalah-majalah bobo, majalah tuh nanti mereka tertarik sendiri tuh Bu, rebutan, biasanya mereka ngantri gitu, edisinya tuh udah habis, kakak dulu baru adik gitu. Ya Dian kan juga anak-anak kan kalau Dian sekolahin di reguler itu Dian juga nggak bisa nganternya. Jadi mereka sekolahnya bagaimana? Homeschooling. Homeschooling mereka. Semua homeschooling. Oh, jadi tidak ada kendala mengantar ke sekolah. Iya. Jadi ya belajarnya gitu belajar menulis di rumah. Mbak Dian, jadi kalau mereka homeschooling, sementara bundanya harus mobile karena bekerja, komandan di rumah itu siapa? Dan apakah mereka juga pakai pengasuh? Oke. Kalau homeschooling itu memang Dian tuh ngerasa waktu dari kelahiran anak keberapa ya, kan Dian ngerasain anak Dian kan sekolah kan di SD negeri gitu. Nah kok Dian susah ya jemputnya, nganternya, jemputnya, terus adik kedua sekolah itu pulangnya berbeda jamnya, yang satu kakaknya jam segini. Wah Dian nggak sanggup nih gitu dengan anak segini banyak gitu, kok
Dian tuh feelingnya kayaknya Dian bakalan sendirian gitu. Oh itu berpikir itu ketika masih rasanya itu di anak saya usia TK itu saya udah ngerasa bahwa saya akan hidup sendirian nih gitu. Oh ya. Rasa itu tuh kuat banget gitu. Terus Dian lihat salah satu YouTuber gitu ya, bahwa dia tuh homeschooling gitu, penggerak homeschooler gitu. Kemudian Dian ya mulai teredukasi tentang apa sih homeschooling itu kayak gitu. Nah dari situ Dian menerapkan itu gitu ke anak-anak gitu. Sebenarnya buat Dian itu anak-anak itu yang perlu diajarin tuh ya seperti yang paling fondasi paling pertama adalah akhlak ya. Akhlak, gitu. oke. Nah itu yang paling susah gitu. Bukan sekolahnya di mana, bukan, tapi akhlak gitu. Karena Dian sendiri juga belajar, karena kan children see children do ya, karena apa yang Dian lakukan tuh anak-anak akan tiru. Nah kalau Dian yang kita sebagai parent kita masih nggak sadar kita punya tingkah laku atau attitude yang kurang baik, ya jangan salahkan kalau anaknya meniru gitu loh. Jadi kuncinya itu sebetulnya ya parenting itu pada diri kita masing-masing, bukan dari di mana dia disekolahkan gitu. Karena hari-hari yang anak tonton, hari-hari yang ditonton gitu. Jadi kedisiplinan, kejujuran, terus kita tertib ibadahnya apa gitu, terus kita rajin bekerja, tidak malas-malasan, itu anak-anak nonton gitu. Anak-anak saya bisa nyuci, bisa itu karena saya nggak pernah pakai mbak dulu ya, mungkin karena anak 7 yang mau nyuci siapa gitu kan ya, jadi badan kita sendiri aja, jadi dia melihat gitu, oh gini ya orang hidup gitu. Ya semua itu harus kita lakukan sendiri gitu, kita nggak bisa tuh anak itu dititip-titipin. Itu nggak bisa, harus langsung kita pegang sendiri gitu, kita handle sendiri gitu. Jadi mereka saling menjaga ya di rumah ya. Saling menjaga. Kalau boleh tahu anak-anak dari yang 7 itu usianya berapa ya Mbak? Paling besar di 2025 ini kemarin Mbak Aya itu udah 15 tahun. 15 tahun. Januari kemarin. Turning 15. 15 tahun. 15, kemudian yang kedua 14, yang ketiga 13, yang keempat itu 11, yang ke 15, 14, 13, 11, yang kelima itu 9 tahun Mas Bagus, Rizky 7 tahun, yang terakhir tuh the little one 5 years old, 5 tahun. Dari 7 itu perempuannya lebih banyak 5, ya? Iya, perempuannya 5, laki-lakinya 2. Oke. Ya gitu. Wah, senang, seru. Seru. Itu akan menjadi harta yang berharga ya memang. Oke. Tadi saya sudah tanya tentang usia anak-anak ya. Mereka belajar homeschooling gitu ya. Nah, mereka punya minat apa sih? Kalau saya lihat dari sosial medianya Mbak Dian ini, mereka olahraganya aktif ya. Aktif, iya. Boleh cerita tuh. Oke. Kalau olahraga sebetulnya Dian itu karena kan Dian kan juga ikutan olahraga di situ. Kemudian Dian lihat kok ada yang klub anak-anaknya. Ya udah Dian masukin aja supaya intinya one way moving aja gitu, sekalian bundanya olahraga, anaknya olahraga gitu. Terus kemudian juga saya lihat di olahraga ini tuh kan olahraga beregu ya, satu tim. Itu bagus banget gitu. Kerja sama satu tim, teamwork. Kemudian dia berkompetisi kan Bu, berkompetisi. Dia turnamen, kompetisi gitu kan. Satu tim itu tuh harus mensupport. Misalnya pemukul kan dia pemain olahraga ini kan memukul dengan tongkat gitu kan. Baseball, softball itu kan dengan tongkatnya itu. Nah, itu kan mensupport gitu. Karena kan orang grogi ya pada saat mau ngehit itu kan bola sekecil itu dipukul dengan tongkat yang kecil gitu kan. Itu kan harus jauh pukulannya gitu. Minimal kena lah gitu supaya dia bisa nyelamatin dirinya gitu kan. Nah, itu kan teman-temannya itu kan saling support gitu. Kalau ada yang bilang, tapi kan itu olahraga itu nggak common di Indonesia dan lain sebagainya. Kalau ada komentar seperti itu, Mbak Dian apa yang menjadi kekuatanmu untuk mengatakan bahwa olahraga ini paling cocok untuk keluargamu? Iya, basically olahraga ini tuh olahraga yang family sport ya gitu. Artinya
artinya ibu bapaknya ikut nonton, ikut teriak-teriak gitu. Jadi itu kadang ibu bapaknya ikut main juga, anaknya gantian yang nonton. Biasanya kami kayak gitu di olahraga ini. Jadi nggak ada batasan umur. Jadi orang tuanya, parent itu biasanya suka main kita. Nanti ditonton gantian sama anak-anaknya. Gak bisa mukul gitu. Nah itu kalau ada orang komen-komen kayak gitu sih, gini, kalau olahraga itu sebetulnya ya untuk membangun sportivitas. Oke, setuju. Gitu. Jadi anak itu dibiasakan untuk sportif, kalah menang. Anak saya sering kalah, tapi happy aja, nggak pressure gitu, nggak yang terus gimana gitu. Dibiasain anak itu kalah menang ya aman gitu loh, karena itu biasa dalam pertandingan, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita kalah menang tuh biasa. Jadi dia udah punya mental gitu, mental yang kuat, sportif gitu. Itu sih yang saya tanemin dari olahraga itu. Sebenarnya saya sportivitas ya, semangat sportivitas. Ya, sportivitas dan mental yang kuat gitu. Artinya gini, dalam keadaan sulit dia tetap berolahraga. Itu kan Bu, bundanya jadi supir taksi, ya kan, malu kan. Bunda-bunda yang lain kece gitu kan, bundanya pakai baju. Yang ini juga kece. Ya, tapi kan saya mikir kalau misalnya kalian bunda antar pakai taksi, kalian malu nggak? Enggak lah Bunda. Kami nggak malu gitu. Kalau ditanya kenapa nggak malu, ya karena Bunda pekerjaannya bagus, kami bangga gitu. Salah satu anak saya ada yang bilang gitu, kenapa kamu bangga? Ya karena Bunda hebat gitu, bisa nganter-nganter orang selamat sampai tujuan, Bunda anterin, itu kan hebat Bunda. Bisa gitu. mengambil nilai itu ya, gitu. Terus, hebat loh. Tapi kan supir, beda. Kalau supir kan pakai sendal jepit, kalau Bunda kan pakai sepatu, dia bilang. Kalau Bunda pakai seragam rapi, kalau supir kan pakai celana pendek, pakai sendal. Bunda bukan supir gitu, saya ini pengemudi katanya. Kan saya bilang, saya pernah bilang, kalau di perusahaan taksi kami tuh kami menyebutnya adalah pengemudi. Gitu. Pengemudi itu bedanya pengemudi dengan supir tuh apa gitu ya. Pengemudi tuh memiliki nilai tambah gitu, yaitu pelayanan. Dia bisa melayani gitu. Kalau supir kan hanya nyetir aja, punya SIM, bawa mobil gitu. Tapi kalau pengemudi itu kan punya nilai tambah, yaitu melayani. Gitu. Ya, dari situ aku beri pemahaman, kemudian dia bisa menjawab gitu ya, karena kan kalau pengemudi itu kan rapi, pakai seragam. Jadi mereka bangga. Ya, pakai rapi, terus kata-katanya juga beda Bunda. Kalau pengemudi kan sopan, kalau supir kan kata-katanya beda Bunda gitu. Ya itu dari situ ya saya bersyukur gitu, anak-anak bisa memahami gitu, bisa menerima saya gitu. Karena memang diajarkan ya dari awal nilai-nilai itu ya, jadi mereka menyerap itu. Mbak Dian, aku mau tanya ya tanpa bermaksud untuk mengatakan bahwa gagal atau berhasil itu pasti sebuah proses. Tapi apa catatan yang pernah Mbak Dian merasa bangga atas keberhasilan anak-anak dalam hal apa? Saya sih belum bilang merasa berhasil, betul sekali ya Ibu, karena saya juga masih banyak belajar, masih banyak ketidaktahuan gitu ya. Saya nggak ngerasa berhasil, saya hanya melewati aja sih Bu. Melewati aja, bangun tidur, apa yang harus saya lakukan, besok gimana, itu kan anak-anak lama-lama besar ya gitu, yang tadinya belum akhir balik, tiba-tiba ada anak saya yang udah akhir balik gitu kan, udah jadi remaja-remaja nih, jadi gadis-gadis gitu. Ya saya ngelewatin aja gitu, saya nggak tahu di mana titik keberhasilan karena saya nggak bisa menilai diri saya sendiri sih Bu, gitu. Cuman yang Dian rasain ya, pokoknya Dian selalu bersyukur setiap hari, Dian syukuri anak-anak yang penting sehat gitu ya Bu ya, terus bisa kita terus bertahan ngelewatin ini semua, tuh bertumbuh juga terus gitu aja. Kalau berhasil tuh di mananya Dian juga belum tahu gitu, cuman yang pasti ya dia nanya anak-anak ini apa ya, kalau dibilang berhasil tuh ya yang penting anak-anak itu bisa tahu gitu loh. Jadi dia mau warnanya kemana, mau apa kayak gitu. Terus yang paling penting sih yang Dian paling shock banget itu mereka kalau dengar azan itu langsung sholat. Itu dia juga kaget gitu. Jadi ke mereka itu begitu azan itu semuanya wudu gitu. Padahal kan dia kan nggak di rumah terus gitu. Jadi kalau dia telepon atau dia lagi libur, azan gitu.
satu orang itu ngomandoin azan gitu. Oh, luar biasa. Jadi terus aku bilang oh iya, langsung tuh kakak adiknya gitu. Terus kalau ada yang males-malesan itu langsung kakaknya misalnya contoh salah satu adiknya misalnya Apple gitu. Apple, kamu kebiasaan mepet subuhnya gitu. Itu kakak adik itu ngingetin, iya Apple nih gitu. Ya gitu paling itu saya cuman lihat oh ya karena saya biasain sholat tepat pada waktunya itu saya kaget aja sih. Terus sama ini murojaah. Murojaah. Itu kan murojaah itu kami selalu lakuin habis maghrib. Sampai sekarang gitu. Saya suka ngerasa bahwa saya kan masih di jalan raya gitu ya. Gitu. Saya murojaah sendirian gitu. Kalau nggak ada pelanggannya, kami video call murojaah bersama sambil saya nyetir sambil saya nunggu antrian pangkalan kayak gitu. Saling mendoakan itu. Ya saling mendoakan. Jadi ya kekuatannya ya itu sih kalau dibilang berarti saya belum tahu di mana berarti cuman saya ngelihat anak-anak saya tuh kalau azan itu nggak pakai disuruh gitu. Azan gitu aja Bu. Itu terjadi kalau dengar suara azan itu langsung azan gitu. Kakaknya, adiknya semua langsung cepet-cepet mereka ambil wudhu sholat gitu. Itu yang saya juga kayak ngerasa bersyukur banget gitu. Itu aja sih Bu, cuman itu aja yang paling itu. Kalau yang lain-lain bukan saja itu. Bukan itu saja, itu keren. Iya. Mbak Dian punya kamera. Iya. Kalau Mbak Dian boleh entah itu berpesan atau berbicara pada anak-anak, apa yang ingin disampaikan ke anak-anak? Oke. Apa ya? Ya buat anak-anaknya Bunda gitu ya. Ini kan kita nggak ada yang tahu gitu ya, umur itu kan Allah, rahasianya Allah gitu ya, rezeki, maut, jodoh gitu. Ya kalau misalnya kalian besar nanti tuh tetap harus rukun. Pokoknya apapun yang terjadi, kita kan pernah hidup susah. Nanti kalau pernah hidup enak, jangan pernah lupa bahwa kita pernah ada di titik kita pernah jadi orang yang sulit kayak gitu. Kalian tetap selalu rukun, saling sayang, menyayangi, jangan bertengkar, selalu ngalah, demi kebaikan gitu ya, mengalah gitu. Terus ya selalu berbagi kepada siapapun gitu. Ingat berbagi tuh jangan nunggu ketika kita itu dalam keadaan kita lagi ada gitu. Justru pahala terbesar itu berbagi pada saat kita lagi dalam keadaan sulit tapi kita bisa berbagi. Nah itu kalian jangan pernah lupa gitu, selalu berbagi, terus rukun itu yang paling penting, saling menyayangi, saling rukun, terus ya saling menjaga gitu ya dari kecil sampai besar ya dijaga terus gitu ibadahnya, jangan sampai lalai kayak gitu. Itu aja sih pesan Bunda, jangan berantem gitu ya. Urusan dunia itu nggak usahlah kalian perebutkan gitu, karena ya dunia tuh ya kayak di genggaman aja lah gitu, nggak usah di hati. Jadi kalau misalnya di hati kan kalau kehilangan kayak kemarin kita punya semua, kita ada uang, ada Dedi, ada semuanya, kita ada yang ngasih makan, kalian nggak pernah kekurangan beras gitu kan. Nah kan kalian udah pernah nih ngerasain nggak punya, ya udah gitu loh. Kita ya pas kita nggak punya tuh ya udah lupain aja gitu loh, jalanin aja gitu. Jadi jangan harta itu jangan digenggam di hati gitu, di tangan aja. Jadi kalau lepas ya udah lepasin aja gitu, nanti juga balik lagi kok gitu. Terus berbuat baik gitu ya dimanapun berada gitu ya, karena orang baik itu pasti disayangin banyak orang gitu. Jadi baik, sopan santun, terus kalian jadi terus saling sayang, rukun-rukun. Itu pesan Bunda itu aja. Sama ya selalu berbagilah, jangan pernah lupa gitu. Itu aja sih pesannya. Wah, saya ikut mendengarkan
Pesannya sebenarnya relate untuk siapapun sih. Iya. Tapi luar biasa ya, seorang ibu, bunda yang menanamkan dan memesankan itu pada anak-anaknya luar biasa. Dan saya rasa sih anak-anak senang ya punya bunda, punya orang tua, meskipun single mom gitu ya, mereka masih punya bahu buat bersandar. Iya. Sekarang pertanyaannya, Mbak Dian masih merasa perlu ada bahu untuk bersandar nggak? Ini ya. Apa namanya, cowok ya, apa calon gitu. Calon gitu. Jadi kisah asmara nih kayaknya. Seru. Saya sih untuk saat ini sih just fokus ya, fokus being parent, being mom gitu ya, fokus parenting anak-anak aja dulu. Karena menurut saya menikah itu tuh hal yang sangat sakral ya gitu, karena dia harus juga tahu karakter anak-anak saya gitu. Ya nggak mudah lah Bu gitu untuk jadi parent, untuk kita bisa mendidik anak-anak itu kan, apalagi berangkatnya kan nggak bareng-bareng, maksudnya startnya kan mungkin dia hadir anak saya udah banyak gitu udah. Kalau saya tuh suka nulis buy one get seven gitu. Oh. Jadi bawaan saya banyak kan gitu. Jadi ya itu kan it's hard to taking all the kids ya. Betul, gitu. Betul. Jadi kalau saya sih saat ini ya let it flow aja sih Bu. Nggak bilang enggak juga enggak. Kalau misalnya ada yang mau ya pasti saya lebih fokus ke parenting sih gitu. Apa nih tujuannya menikahi saya gitu. Kalau hanya cuman ngasih modal uang gitu aja ya bukannya saya nggak mau sih, saya juga bisa cari gitu. Kalau hanya uang-uang aja gitu, ya saya sih butuh teman ya gitu, butuh teman yang kita sama-sama dia juga suka sama anak-anak, mau bertumbuh bareng-bareng, mau parenting sama-sama gitu, sama-sama suka anak-anak kayak gitu. Karena tuh ya kalau uang tuh bisa dicari lah sama-sama, tapi kalau dalam mendidik anak-anak, menemani, mengarahkan itu kan butuh kesabaran. Kalau punya pasangan yang gak sabaran kan saya juga jadi bingung gitu. Senewan nanti tiba-tiba ini kan anakmu, itu tanggung jawabmu. Itu saya takut hal-hal kayak gitu. Karena banyak gitu kan cerita-cerita seperti itu gitu kan. Jadi saya lebih tertarik untuk saat ini ya being fokus gitu. Fokus aja, just fokus gitu ya, ya udah natural aja gitu. Kalau misalnya ada yang mendekati atau apa ya itu tadi gitu loh, price listnya udah ada kan di awal. Paketnya tadi udah ada package-nya, buy one get seven gitu. Jadi kalau mau ketemu saya ya 7 kids gitu. Maka tadi pertanyaan saya kan sebenarnya bahu ya untuk bersandar kan artinya bersama-sama ya, saling melengkapi. Kalau memang itu akan datang pada waktunya betul. Biarlah datang dengan hati yang senang ya, yang diterima dengan hati yang senang. Wah, senang sekali. Aku ada quotes juga nih buat emak-emak. Apa tuh? Boleh. Jadi kan menurut saya sih ini quotes saya sih gitu ya. Nggak tahu kalau berkenan ya boleh didengarkan, tapi kalau tidak ya sudah skip aja gitu ya. Kita itu perempuan itu siapapun ya, mau perempuan mau laki-laki, saya ajarin ke anak-anak saya, kita harus jadi manusia yang mandiri, pribadi yang mandiri. Tidak boleh bergantung pada siapapun, pada ibu, pada bapak, pada suami, pada istri, pada anak, pada siapapun. Kita hanya bisa bergantung kepada yang maha kuasa, Tuhan kita yang menciptakan kita. Tidak boleh pernah. Karena kalau bergantung sama manusia yang kita udah tahu dengar dari banyak orang, kalau nggak sesuai ekspektasi itu sakit hati banget gitu. Jadi ya udah bangun tidur tuh kerjakan semuanya sendiri gitu. Kalau memang butuh bantuan, jadi jangan kayak gini, kok dia jadi suami nggak bantuin gue sih gitu. Akhirnya kan jadi nggak ikhlas cuci piringnya, nggak ikhlas bikin teh kopi buat suaminya karena dia ngerasa gitu loh, kok gue kerja mulu dia enggak gitu. Nah ini menurut aku kalau kalian mau jadi pribadi yang baik itu ya udah ikhlasin aja gitu, tulus dengan hati gitu. Dia nggak bales ya udah biarin aja, yang penting kita tuh udah berbuat baik, pasti nanti Tuhan kasih kok kebaikan-kebaikan itu ke kita gitu loh. Itu aja sih. Jadi kalau Tuhan misalnya yang terbaik. Ya, jadi kalau misalnya ada ibu-ibu gitu ya, ini ya
dia single tuh udah kalian jangan ngerasa sendiri karena kita masih punya Allah, kita punya Tuhan gitu ya. Jadi bergantunglah pada Tuhan gitu. Udah kerjain aja, harus bangun, beresin. Mau punya suami nggak punya suami, ibu-ibu tetap aja kita kerjain sendiri gitu loh. Ya kalaupun ada suami bantu, ya suami juga punya tugas dan tanggung jawabnya gitu. Jadi kuncinya adalah mandiri gitu. Mandiri tuh kepada siapapun, nggak ibu-ibu aja gitu ya. Jadi ibu-ibu yang lagi di sana yang merasa sendirian, nggak ada suaminya, sebatang kara, cuman hanya punya anak ayah, udah kerjain aja. Cuci piring, cebokin, bikin susu, bikin kue, bangun ke pasar, kerjain aja Bu. Kerjain, jangan pernah ngeluh. Nggak usah ndersulo, nggak usah ngeluh, kerjain aja. Karena memang kita nggak perlu nggak perlu bergantung gitu loh. Kerjakan sendiri. Karena kalaupun kalian menikah pun juga akan melakukan apa-apa sendiri gitu. Bangun, suaminya belum bangun, udah ngerjain ini itu gitu. Jadi harus bisa memanage diri sendiri gitu. Mau ada nggak ada suami tuh kita tuh harus bisa memanage diri kita sendiri gitu. Jadi jangan bergantung, mandiri, terus jangan merasa sendiri gitu aja. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ini pesannya relate untuk siapapun. Iya. Terutama perempuan dimanapun berada, berapapun usianya, Iya. kemandirian ya, Iya. itu yang harus dijaga. Iya. Mbak Dian, terima kasih. Kita sudah selesai di segmen ini, kita sudah ngobrol. Tapi sebetulnya kan seperti saya sampaikan di awal bahwa ini podcast tentang grafologi. Iya. Grafologi itu ilmu menganalisis karakter manusia melalui tulisan tangan. Jadi saya senang sekali ketika Mbak Dian mengirimkan pada saya tulisan dari anak-anak. Kita akan kembali ke segmen berikut. Grafolovers, kita kembali lagi ke segmen berikut tentang grafologi. Saya senang sekali kemarin Mbak Dian mengirimkan kepada saya tulisan dari putra-putrinya. Dan ini ada yang lucu loh. Saya terkesan sekali ketika saya belum baca loh Bu. Malah bukan saya belum begini. baca. Jadi ketika saya minta Mbak Dian boleh nggak kirim tulisan anak-anak gitu kan. Iya. Kemudian Mbak Dian menjawab, tunggu Bu, 20 menit lagi mereka siap begitu kan. Iya. Kemudian benar 20 menit kemudian mereka menulis gitu ya. Iya. Kemudian beberapa waktu setelahnya dikirimkan kepada saya. Saya melihat wah, anak-anak ini memang sangat diajarkan disiplin, patuh, dan si bunda ini juga memahami kapan anak itu punya waktu, kapan dia bisa diinterupsi, kapan dia bisa mengerjakan apa yang ditugaskan bunda. Ini luar biasa. Tadi yang diceritakan di segmen awal mengenai bagaimana menanamkan kedisiplinan dan sebagainya, ini tergambar dengan cara Anda melakukan parentingnya. Jadi meminta mereka menulis dan mereka komit 20 menit selesai. Luar biasa. Itu catatan saya pertama. Dan yang kedua, saya mendapatkan contoh tulisan dari putra-putri Mbak Dian. Banyak sekali loh. Ada 6 tulisan dari 6 putra-putrinya. Saya tidak akan membahas sedetail seperti saya menganalisis tulisan orang dewasa, tetapi saya akan menyampaikan kepada ibunda ini bagaimana sebuah atau tulisan tangan seseorang itu dapat dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan, memperbaiki karakter seseorang. Jadi barangkali nanti saya akan sampaikan ke Mbak Dian mengapa saya melakukan analisis tulisan tangan. Jadi begini, ini tulisannya siapa ya Mbak? Rizky. Oh yang Rizky yang umur berapa? Itu yang nomor 6, yang nomor baru 6. 7 berapa ya, tahun? 6 tahun. 6 tahun, oke. Kalau yang ini Keisha ya? Ya Keisha anak ketiga. Keisha nomor 3, yang di bawah adalah kelima, Bagus. Mas Bagus. Kemudian yang ini itu Mbak Aya. Mbak Aya yang nomor 1 ya, 15 tahun ya. Dan Karin. Karin yang nomor 2, yang nomor 2. Kemudian yang ini tulisan Apple. Ini namanya bagus. Apple yang nomor berapa? 4 ya. Oke. Nah, ibunda ini tadi mengatakan saya belum baca isinya. Saya pun juga tidak membaca isinya. Karena dalam grafologi itu
konten tidak diperlukan. Karena yang dilihat adalah gaya menulisnya. Baik. Nah, putra-putri Mbak Dian ini menggunakan spidol warna-warni. Wah, ini pasti senang menggambar gitu ya. Betul. Oke. Saya mau tanya dulu gini. Pada waktu menugaskan mereka menulis, Ibunda ini memerintahkannya atau memintanya mereka menulis tentang apa? Gini, cuman Bunda kan ada diundang podcast, terus tapi anak-anaknya nggak ikut, tapi cuman tulisannya aja gitu. Nah tulisannya tapi tulis apa ya Bunda? Tulis aja nama, atau cita-cita gitu. Nama dan cita-cita aja nak gitu. Kira-kira butuh berapa lama? 1 jam, setengah jam, 30 menit, 20 menit. Terus si kakak menjawab 20 menit selesai kok Bunda, ini kita langsung bikin sekarang juga gitu. Udah hanya gitu aja. Oke. Jadi memang ada tema yang disampaikan bahwa mereka diminta untuk menuliskan apa sih cita-citanya, keinginannya seperti apa gitu ya. Nah, memang mereka menuliskan itu. Saya jadi dalam tanda kutip terpaksa membaca karena saya tidak melihat tulisan itu penuh ya. Jadi saya baca ini anak-anak ini menulis apa sih gitu, pesannya pada bundanya apa gitu. Yang menyenangkan hati saya ketika saya membaca adalah mereka semua kagum sama bundanya. Masa? Aku belum baca loh Bu. Mereka kagum pada bundanya, kemudian mereka mendoakan bundanya. Mana? Emang ada Bu? Ya, jadi misalnya ini, sebentar, mereka pengen punya rumah sendiri, punya mobil, bisa belajar bahasa Jepang gitu ya. Semoga Bunda umurnya panjang. Siapa tuh yang bilang umurnya panjang? Mas Bagus ya. Oh iya, semoga. Oh, aku cita-cita jadi tentara, semoga Bunda umurnya panjang. Oh my God. Ya. Jadi kalau saya lihat dari kontennya, mereka ini selain menyampaikan cita-cita, mereka juga mendoakan ya, punya harapan gitu ya. Iya. Ya, jadi konten memang sebenarnya tidak penting dalam hal analisis, tetapi dalam hal ini kita sama-sama ya sebagai orang tua ya senang ya kalau anak-anak tuh menulis seperti ini ya. Ya. Nah sekarang saya akan bahas mengenai analisis tulisannya. Begini Mbak Dian, jadi kenapa saya aktif menggerakkan melakukan gerakan mulai dari kecil itu tetap dibiasakan menulis tangan. Gitu ya. Memang sekarang era digital ya. Tetapi menulis tangan itu menurut saya masih perlu dan relevan. Mengapa demikian? Karena tulisan tangan adalah tulisan otak pada dasarnya. Jadi semua memori dalam hidup manusia sejak dia dalam kandungan sampai saat ini, apa yang terjadi dalam hidupnya itu terekam dalam pikiran bawah sadar. Dan itulah yang membentuk karakter. Nah, otak sebagai pusat susunan syaraf, dia memerintahkan tangan dalam hal ini untuk menulis, merefleksikan apa karakter yang terbentuk karena semua memori yang tersimpan tadi. Jadi kenapa tulisan tangan itu bisa menggambarkan karakter orang. Seperti Mbak Aya misalnya. Mbak Aya menulis, ini Mbak Aya ya, Mbak Aya tadi mana ya? Ini Mbak Aya. Mbak Aya. Iya. Yang ini ya, yang atas ya. Mbak Aya menulis memang titiknya banyak yang hilang. Saya menyarankan nanti disampaikan ke Mbak Aya, berlatihlah menulis dengan jangan membuang titiknya. Semua titik, misalnya dia menulis apa ya? Kita nggak ada titik. Kita gitu ya, i-nya harus ada titiknya. Itu jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Karena itu menggambarkan atau melatih dia untuk menjaga ketelitian. Ya betul, ya. betul. Jadi kalau tulisannya i-nya hilang, ini kadang-kadang dia ya ada yang kadang-kadang nggak teliti, ada yang ketinggalan seperti itu. Iya begitu ya. Betul sekali. Betul. Ya, jadi Ibu, Bunda bisa mengajarkan kepada Mbak Aya kalau kamu pengen teliti, pengen teliti, nggak banyak lupa beberapa hal. Menulislah dengan memberi titik pada huruf I dan J. Kalau nanti itu dilakukan, nanti akan merubah karakternya dia. Oh baik, Masya Allah Ibu. Aduh thank you banget, terima seperti kasih. Itu. Jadi benar ya, dia agak kurang teliti ya. Kurang teliti. Ya.
Dan juga Mbak Aya ini mungkin karena dia komandan paling tua ya. Dia itu juga talkative. Oh betul. Banyak ngomong. Maksudnya dia senang dengan komunikasi verbal. Oh iya. Jadi mungkin dengan memerintahkan pada adik, berbicara pada adik, pada bunda, dia mediator untuk bicara pada adik-adik dan juga pada ibu gitu ya. Sehingga dia banyak bicara. Tapi yang sangat terlihat adalah dia orang yang penyayang dan punya kebanggaan diri yang tinggi. Iya, betul. Ya, itu Mbak Aya yang saya lihat. Kemudian Karin itu Karina ya. Iya. Karin itu dari tulisannya, Karin saya melihat dia anak yang berani mengambil sikap. Ya, betul. Dan mandiri. Dia leadershipnya bagus. Ya, ini terlihat dari tulisannya. Seperti itu. Dia leadershipnya bagus. Anaknya itu bisa mimpin gitu ya. Jadi waktu saya dulu punya nail art itu dialah sebagai karyawan saya itu belajarnya sama Karina dari umur 9 tahun karena Karina udah jago. Jadi dia bisa ngatur Karina tuh. Luar biasa. Yang ketiga Keisha yang mana ya? Nih, Keisha. Keisha atau Keisha? Keisha ini barangkali sekilas saya lihat dia cukup hemat ya anaknya. Hemat ya? Hemat dan dia agak malu-malu untuk mengatakan kadang-kadang dia harus contohnya gini, dia bukan tidak jujur, dia jujur tetapi dia ada takut untuk mengatakan sesuatu. Oh iya. Mungkin takut ditegur, takut dimarahin gitu ya. Sehingga dia kalau mau menyampaikan sesuatu itu dia harus dipendem dulu. Baru nanti pelan-pelan dia sampaikan. Dan sebenarnya ini memang contoh tulisannya sedikit ya. Jadi saya memang tidak bisa terlalu mengeksplor gitu. Tapi dari tulisan ini kalau memang dia menulisnya tidak dengan spidol, ini dengan spidol ya. Kalau dia dengan pen itu akan kelihatan apakah dia orangnya ekonomis atau hemat atau tidak. Kalau saya melihat sepintas dia cukup berhemat. Dia cukup hemat. Hemat di sini tuh apa ya, kayak dari pengeluaran. Hemat nggak ya, belum kelihatan. Oke. Dan ini nanti juga akan terkonfirmasi sebetulnya kalau dia menulis dengan lebih serius satu halaman dengan pen misalnya seperti itu ya, akan kelihatan. Tapi nggak apa-apa. Ini saya hanya menyampaikan sekilas. Kemudian Apple. Namanya kok bagus banget sih Apple. Apple yang mana ya? Ini ya. Kalau Apple ini saya melihat dia orang yang anaknya tuh senang melakukan penelitian, investigasi, senang yang ngulik-ngulik, apa sih rasa ingin tahunya besar gitu. Itu terlihat dari bagaimana dia huruf M-nya. Huruf M-nya dia itu memang tipikal investigatif orangnya. Ya mungkin sekarang belum terlihat, tapi kalau dia huruf M-nya tidak berubah seperti itu terus, ya berarti dia nanti akan bakat investigasinya akan gak hilang gitu. Iya. Serius gitu. Jadi pengen tahu gitu. Ya kayak seperti gitu. itu. Anaknya gitu. Lagi apa sih Bunda? Kenapa sih ini gitu ya? Tapi, jadi dia ngulik-ngulik gitu. Benar. Tapi jadi ingat tadi Keisha tuh hemat dia sih Bu. Dia emang anaknya tuh emang anaknya hemat banget gitu. Kalau kayak dia tuh kayak misalnya jajan gitu ya atau apa gitu, dia kayak ini aja yuk, yang ini aja yuk, kayak gitu-gitu tuh suka kayak gitu. Terus lebih kayak apa ya? Ya dia kalau mau ngomong tuh takut-takut gitu. Takut-takut Bu, kayak kenapa ya? Nah gitu. nanti bisa diajarkan kalau menulis nggak usah diulang-ulang. Jadi dia misalnya ini ya nulis ini apa sih ini? Semoga lagi gitu. Ya ini B, ini dia nggak usah timpa dengan sekali aja gitu. Iya. Nanti tuh A juga di bold double gitu. lagi ya, gitu. Betul. Itu tidak perlu dilakukan. Iya. Seperti itu. Itu menunjukkan ini ya dia. Covering gitu ya. Kemudian Mas Bagus yang mana ini? Baru nomor 5 ini.
Mas Bagus, Nih, oh yang ini, ya Mas Bagus ini dia pengen jadi tentara ya, pengen jadi dan tentara. luar biasa loh doanya, semoga Bunda umurnya panjang. Iya. Saya melihat Mas Bagus ini orang yang detail, akurat, dan dia itu sebenarnya orang yang tahan stres. Iya. Dia tekun dan tahan stres. Iya benar. Ya, dari Mas Bagus seperti itu. Mas Bagus itu kalau mau berangkat baseball itu dari malam itu dia udah, nih ya Bu, nih topi, nih kaos kaki, ini, terus rapi gitu, tasnya dia nggak boleh diganggu. Jadi dia taruh di situ semua, di situ tuh milik dia. Nanti kalau selesai game pertandingan dia akan masukin lagi ke dalam situ. Detail, akurat. Padahal cowok, tapi detail gitu. Yeah. Dia nggak boleh dia bisa tahu kalau ketuker kayak gitu. Jadi dia udah dirapihin gitu dari malam. Tidur tuh udah dirapihin, sepatunya mah dia dijajarin gitu. Itu tuh Mas Bagus tuh. Seperti itu ya, bener ya. Iya, kurang lebih kayak gitu, bener sih Bu. Nah ini yang paling menarik ini yang merah. Ini Rizky itu laki-laki ya? Iya. Rizky. Ini umurnya berapa? 6,5 ya. Oke. Saya tidak bisa membaca secara utuh ya. Tetapi ya memang tulisannya masih belum sempurna seperti itu ya. Dia pengen satu hal yang membuat saya terharu sebenarnya. Dia cuma pengen selain jadi pilot, pengen jadi anak yang baik. Iya, jadi anak yang baik. Nah, saya hanya menyarankan saja berlatihlah anak-anak ini dengan menulis tangan. Bersyukur bahwa homeschooling ya mereka ya. Mereka homeschooling, Bunda bisa memberikan tugas pada mereka, misalnya apa hari ini yang kamu kerjakan gitu ya. Misalnya punya buku apa ya, seperti kalau kita dulu kan ada buku harian gitu ya. Nah mereka mencoba menulis pengalamannya hari itu, apa yang dia lakukan, dia menulis dengan tulisan tangan. Nanti itu akan sekaligus merupakan latihan buat dia. Dengan tulisan tangan yang makin diperbaiki, itu akan membantu dia memperbaiki karakternya. Tidak ada yang salah dari apa yang ditampilkan dalam tulisan ini, tidak ada yang salah. Tidak ada benar atau salah, tetapi bagaimana kalau tujuannya tadi Bunda kan mengatakan anak-anak akur, rukun sampai besar gitu ya, teamwork itu selalu terjaga ya, itu nanti akan bisa kita mereka lakukan dengan melatih tulisan tangan, bagaimana saling toleran kepada yang lain. Iya, betul. Seperti itu, mudah-mudahan menyenangkan dan meskipun saya nggak ketemu mereka, belum pernah ketemu, tapi saya menjadi berkenalan dengan mereka. 6 anak-anak yang luar biasa dari seorang ibu yang luar biasa. Senang sekali saya kedatangan tamu istimewa dan saya harus mengakhiri episode ini karena ternyata obrolan kita sangat panjang. Tak terasa ya, seru banget Bu, senang. Terima kasih. Pemirsa, dari Mbak Dian Puspasari kita belajar mengenai seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk kebahagiaan anak-anaknya. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode lain dengan tamu menarik lainnya. Hanya di Aksara Bercerita bersama saya Kusuma Prabandari. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Dian. Iya.